dahulu berada di bagian dalam daripada DS malah di arah yang lain. Mereka bakal pecah Bigetron. Ryzen tidak mengecek rumah sebelah kanan dan itu dia. Ryzen diamankan begitu saja di tengah jalan, belum sempat di revive dan ada lemparan molotov ke bagian dalam. Kali ini Bigetron harus menenangkan diri. Untung ada counter shoot yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron dan berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Ryzen. Kali ini dari tim nomor 8, tim Barusa mendapatkan tekanan yang begitu berarti front shoot dengan respon begitu cepat dari seorang Yuhai mengganti Bipeda dengan senjata yang berikutnya dan berhasil mengeratakan satu tim ke arah lobby. Ini dia akhir dari Barusa untuk match yang terakhir dan Bigetron masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Ya, benar-benar suppressing aja tekanan diberikan oleh Gary. Mereka punya high ground. Kemudian juga masih mengirimkan 2 player lainnya untuk setidaknya mengamankan zona berikutnya dan memberikan waktu lebih buat mereka bergerak. Dan ini di Bigetron Red Alliance harusnya udah mulai kekurangan secara loot walaupun mereka keluar dari bagian bootcamp. Walaupun sudah berhasil untuk mendapatkan 4 player. Dan ini yang gue katakan tadi. First set mereka terbatas, boostingan terbatas. Bahkan gue lihat tadi tidak ada boosting sama sekali untuk seorang Luxi. Harus kembali lagi berbagi sih dari Zuxi dan kawan-kawan yang mungkin belum ter-takedown untuk memberikan beberapa loot ke arah teman-teman yang lainnya. Ya, gua rasa masih aman lah karena tadi masih ada yang punya 3 edge kit, boostingan juga masih bisa sharing. Jadi harusnya untuk masalah healing item mereka masih cukup aman karena bisa saling mensupport satu sama lain lah. Balik lagi ini udah tim pro, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Gak mungkin ada temennya gak punya healing, gak, cari sendiri, gak mungkin kayak gitu. Gak mungkin. Apalagi turnamen. Di klasik masih mungkin, apalagi kalau ketemunya sama random. Tapi lihat, pergerakan dari Bigetron mereka bakal langsung tabrak ternyata menuju ke arah tim Aura. Di mana ada Jaxi di bagian high ground. 2 pemain sudah mulai terspot dan kembali memutar arah ke arah kompor untuk mengamankan posisi dari Bigetron Red Alliance. Dan Jaxi kembali mundur ke belakang untuk mengamankan posisi dari tim Auranya juga. Sama-sama nge-retake, sama-sama nge-regroup untuk keamanan tim mereka masing-masing. Yap, dan Zuxi Ryzen kali ini dengan tadi Coop RB-nya akan melakukan push dari bagian belakang. No Mercy ada Coop grenade dengan cukup matang. Lemparkan ke arah bagian depan. Splash damage-nya terjadi namun tidak ada knockdown. Nade kedua dilemparkan kembali lagi ke arah Zuxi di sana. Cukup matang tapi tidak memberikan damage. Sementara Ryzen dalam waktu yang bersamaan berhasil bergerak sedikit. Ada nade balasan juga. Belum memberikan sebuah knockdown. Keduanya sekarang udah mulai aware di mana letak masing-masing dari tim lawannya. Walaupun Bigetron udah mulai split, kalau Aura tidak paham, tidak mengetahui di manakah lokasi pasti, ini bisa berbahaya sih bagi Aura. Iya, dan ini membuktikan bahwa fleksibel strategi yang bisa dilakukan sama Bigetron. Kalau tadi kita ngelihat Zuxi Luxi yang selalu barengan, Ryzen sama Yuhai, tapi kali ini mereka sedikit melakukan evaluasi mungkin, atau mereka improve lagi. Karena Ryzen ditandemin sama Zuxi, sementara Luxi akan bersama dengan Yuhai. Masih dengan posisi yang sama, split position yang menurutku ini bakal efektif banget. Karena nggak ada yang tahu posisi dari seorang Luxi dan juga Yuhai yang ada di sebelah kiri. Tapi mereka sudah mulai nge-regroup, ada lemparan granat dari arah atas. Tembakan dari seorang Ryzen dan sudah mulai ada follow up. Sudah mulai nge-regroup lagi Bigetron dan Zuxi akan melemparkan Nietzsche ke bagian high ground. Belum ada smoke pop up dari tim Bigetron ataupun tim Aura untuk menutup vision dari arah depan. Sama-sama punya defensive area yang cukup kuat. Lower ground untuk BTR dan beberapa bebatuan dan juga pohon yang dimiliki oleh tim Aura. Betul, tapi Aura gue lihat juga udah Aura ada juga melakukan flank. Nah itu dia, udah ada flank yang dilakukan walaupun masih ada juga yang benar-benar depan-depan dan No Mercy. Ter-take down oleh Luxi dengan cukup on point 1. Baru saja mau melakukan flank justru tidak sempat waktunya karena terlalu cepat. Bigetron justru melakukan regroup kali ini dan men-take down. Bahkan tidak 1, 2 player. One dan juga Jaxi kali ini gak bisa untuk serta-merta melakukan fight secara open, secara terbuka, secara terlalu terburu-buru karena udah kalah secara kuantitas jauh dari Bigetron Red Alliance. Tapi ngelihat deh, BTR jadi lebih ofensif lagi ya. Maksud gua Liquid masuk dengan firepowernya itu udah lebih agresif gitu. Dan sekarang Yuhai masuk lebih agresif lagi permainan yang dilakukan oleh Bigetron. Tapi ternyata kali ini satu pemain lengah Yuhai langsung di happy birthday begitu aja. One bakal menghadapi 3 pemain yang ini terlalu banyak dan Bigetron yang mereka hadapi. One dipulangkan ke lobby, 2 pemain tertangkap masih bisa diselamatkan. Jaxi tersisa seorang diri dan langsung dispray begitu aja oleh seorang Zuxi. 8 kill untuk Red Alliance. Red Alliance benar-benar mengamuk setelah tadi Barusa. Kali ini Aura yang menjadi korban mereka. 2 tim secara utuh dipulangkan ke lobby dengan kill 8. Ini akan menjadi momentum bagi Bigetron untuk step up lagi. Karena terakhir tadi kita lihat Bigetron ada di peringkat 8 dengan 30-an poin nih Pasta. Ya betul banget. Dengan kondisi Aura yang sudah dipulangkan berarti Aura gugur dari perebutan juara
untuk turnamen ini di AUX Series PUBG Mobile Championship season yang keempat. Tipis Oh, ya, satunya tipis banget. Satunya smoke. Tipis banget. Namun lihat Bigetron udah mulai merangsek nih pas masuk ke arah defensif Benar. bagi tim badut. Bisakah mereka untuk maju karena kalah secara kuantitas. BTR hanya 3 orang dan ini dia maju perlahan ke arah bagian depan. Tapi ada Nate lagi dari Livescape dilemparkan. Ryzen juga mencari di manakah kira-kira ada player dari Livescape. Dinosaurs belum terdeteksi. Yuhai pun bergerak seiring dengan zona dan masih dapat zona. Hati-hati tim badut. Yuhai bisa menjadi the miracle untuk Bigetron Red Alliance. Betul, 3 pemain dengan 13 kill sudah mereka dapatkan. Bahkan satu pemain katalis dari Eagle 365 sebagai 14. pemain terakhir pun berhasil diratakan oleh Bigetron. 14 kill. Dan Yuhai sudah menyumbang 3 kill untuk Red Alliance kali ini. Smoke sudah pop up tapi step sudah mulai terdengar. Belum ada tembakan dari Yuhai. Masih menunggu kedatangan dari seorang Mes dan happy birthday. Yuhai dengan kesabarannya berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Dan kali ini sudah mulai nge-spot pertahanan dari tim badut. Satu persatu sudah mulai pecah. Naik ke bagian atas. Cukup percaya diri Yuhai. Yolo Move berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Bahkan ingin langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hampir mendapatkan yang kedua. Tapi kali ini mengganti dengan menggunakan M4 dan Yuhai masih berada dengan posisi yang Oh sama my menjadi God. keberadaan dari tim badut. Lompat langsung ke arah batunya. Dan ternyata sedikit diam namun ada follow up damage dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Dan rata sudahkah? Masih menyisakan satu pemain dan digantikan kiri dan winner. Winner chicken dinner untuk Red Alliance. Di match yang terakhir. Cukup banyak kill yang mereka bawa di match terakhir kita. Wow.